membahas tentang soal yang ada di huruf aswaja 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailatul Nurjana dengan NIM 241001007 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 2. Di sini saya ada tugas untuk membuat video pada mata kuliah Aswaja 1 yang diampu oleh dosen Bapak Mas Tajuddin Ahmad M.Hum. Pada video kali ini saya akan menjawab soal pada bab 4, yaitu tentang aliran fikih, dari soal nomor 4 sampai nomor 7 yang merupakan lanjutan dari 3 soal video kemarin. Langsung saja soal yang nomor 4, yaitu jelaskan pendapat Musawwibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Nomor 5, apabila terdapat perbedaan pendapat antara imam mazhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Nomor 6, apa hukum taklid dalam fikih? Nomor 7, apa yang dimaksud dengan tafsik? Berikan contoh dan jelaskan hukumnya. Baik, saya akan menjawab soal yang nomor 4, yaitu jelaskan pendapat Musawwibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Musawwibah berpandangan bahwa semua mujtahid, orang yang melakukan ijtihad, itu benar dan mencapai kebenaran dalam ijtihadnya. Sebab perintah Allah kepada mujtahid dalam permasalahan tidak ada nas qat'i, penunjukan fatal atau minaya dapat dipastikan, bukanlah mengikuti kebenaran, akan tetapi mengikuti perkara yang menurut dugaan mujtahid perkara itu benar. Menurut mereka tidak mungkin Allah mentaflik atau hanya untuk mengikuti kebenaran, padahal dalil yang diberikan kepada mereka adalah dalil yang tidak jelas, dapat dipahami secara ganda. Misalnya, ada seorang diperintah untuk berjalan ke arah barat setiap pagi. Ternyata orang yang diperintahkan tersebut di pagi harinya berjalan ke arah selatan, sebab ia menduga bahwa arah selatan adalah arah barat. Maka orang ini dibenarkan, maka ia dianggap menjalankan perintah, sebab ia sudah mengikuti dugaannya. Adapun contoh dalam fikih, seperti menurut Imam Syafi'i, hukum berwudu dengan air mustakmal tidak sah, sedangkan menurut Imam Maliki hukumnya itu sah. Tetapi menurut paham Musyawibat, beliau berdua benar, sebab perintah Allah kepada mujtahid hanya mengikuti dugaannya atas kebenaran. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam fikih semua ulama sepakat bahwa seorang muslim tidak sepatutnya bersikap fanatik terhadap mazhab yang diikutinya, dengan menganggap mazhab yang dianutnya pasti benar dan yang dianut selainnya itu pasti salah. Soal nomor 5, apabila terdapat perbedaan pendapat antara imam mazhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Jawabannya, secara bahasa, mazhab adalah masdar yang berasal dari akar kata dhahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah pendapat atau metode seseorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya. Al-Zaraktasi di dalam buku Al-Bar Al-Muhid membagi manusia itu ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama mujtahid, yang kedua awam, yang ketiga orang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid. Yang pertama, bagi orang awam. Orang awam bukan hanya orang yang sama sekali tidak mengetahui hukum Allah, akan tetapi ia juga orang yang mengetahui hukum sebuah permasalahan, akan tetapi ia tidak mengetahui dalilnya. Bagi orang awam, wajib hukumnya bertaklid kepada para ulama, mengikuti ulama. Bagi orang
awam berarti tidak mengikuti Al-Quran dan Al-Sunnah, sebagaimana pemahaman sebagai ekstrim mengikuti ulama adalah perintah Allah. Adapun apabila para imam mazhab berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan, maka kewajiban orang awam adalah mengikuti mazhab yang ia yakini paling unggul dibanding mazhab lainnya, atau minimal setingkat dengan mazhab lainnya. Walaupun dalam kenyataannya mazhab yang ia ikuti diungguli oleh mazhab lainnya, bagi orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mustahid, menurut Ibnu Al-Hajib dan beberapa ulama lainnya, golongan kedua ini sama dengan golongan pertama, yaitu wajib bertaklid sebab ketidakmampuan mereka untuk beristihad. Kesimpulannya, jika terjadi perbedaan pendapat antara imam mazhab bagi orang awam dan mereka yang belum mencapai derajat mustahid, kewajibannya adalah bertaklid atau mengikuti salah satu mazhab yang mereka yakini unggul, serta karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk beristihad sendiri. Oke, lanjut ke soal yang nomor 6. Apa hukum taklid dalam fikih? Jawabannya, taklid dalam permasalahan fikih wajib hukumnya bagi orang awam. Taklid kepada mustahid. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh seseorang apabila ia ingin bertaklid dalam bidang fikih. Yang pertama yaitu mengetahui syarat-syarat imam mazhab dalam masalah yang diikuti. Yang kedua, tidak berdampak pembatalan keputusan qadhi hakim, sebab keputusan qadhi hanya dapat dilakukan apabila bertentangan dengan nas, ijma, atau qiyas jali. Yang ketiga, tidak selalu mencari-cari rukhsah atau keringanan. Yang nomor 4 yaitu tidak mentalfik. Lanjut ke soal yang nomor 7. Apa yang dimaksud dengan talfik? Berikan contoh dan jelaskan hukumnya. Jawabannya, talfik adalah mencampur adukan dua pendapat sekiranya dari percampuran itu menimbulkan hukum baru yang tidak dikatakan oleh dua imam yang dicampur adukan pendapatnya. Contohnya yaitu, misalnya seseorang wudhu dengan mengusap sebagian kepala dengan taklid kepada Imam Syafi'i dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa syahwat dengan taklid kepada Imam Malik. Lalu orang tersebut sholat. Menurut Imam Syafi'i ataupun Imam Malik, keduanya sepakat tidak mengesahkan sholat orang yang seperti kasus tersebut, dan dapat disimpulkan bahwa talfik dalam bentuk yang dijelaskan pada contoh hukumnya dilarang atau tidak dibenarkan. Cukup sekian yang video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya dalam akidah nggak boleh bertaklid, Pak. Kalau dalam yang pertama, dalam masalah Islam, sholat kita, puasa, semuanya taklid semua itu. Semuanya taklid semua itu. Kita kalau misalnya pergi ke negara lain, ada orang sholat dengan sedikit ada perbedaan, karena mereka mengikuti mazhab yang berbeda. Mazhab Malik misalnya, tangannya begini, kita tangannya begini. Ketika baca Al-Fatihah, kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, ada sebagian saudara-saudara kita yang ketika baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, tanpa membaca basmalah, atau membaca tapi di sir, secara diam-diam. Jadi dalam urusan berislam kita diminta untuk bertaklid, tapi dalam urusan iman gak boleh bertaklid, mamnu. La bud likulli muslim, semua muslim wajib mempelajari dasar-dasar akidah, dan wajib kita mengajarkan ke anak kita, sebetulnya kewajiban orang tua. Setelah itu baru kita bicara keikhlasan, bicara ketabahan, bicara kesabaran, tawakal. Saya masih ingat cerita guru saya dulu di Maroko. Waktu di Maroko itu katanya ada salah seorang ulama diminta sama jemaahnya, sama masyarakat setempat untuk tolonglah ajari kami gimana caranya menjadi hamba yang ikhlas, hamba yang tabah, yang tawakal, yang pasrah. Hal itu kan tema-tema tasawuf itu ya, tema-tema akhlak. Beliau itu datang ke mereka bukan yang ngajarin begituan, memupuk keikhlasan, rasa tawakal, rasa qanaah. Alih-alih mengajarkan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf begitu, beliau itu malah menulis kitab isinya itu fikih jual beli. Fikih jual beli. Bukan ini yang kita minta.
Kita pengen Anda itu mengajari kami mendekatkan diri kepada Allah, bertawakal, qanaah, ridho dengan semua ketetapan. Itu yang kita butuhkan. Ngarang kita fikih jual beli, diajari itu ke mereka. Kenapa itu katanya begitu? Kenapa beliau itu melakukan hal semacam itu? Jawabannya, bagaimana saya mengajari Anda mendekatkan diri kepada Tuhan, sementara masih banyak praktek jual beli yang haram yang Anda lakukan? Gak ada gunanya. Kita loncat langsung ke makom ihsan tanpa tahakkuk bil Islam, tanpa menjalankan Islam dengan baik, menghindari keharaman. Sekarang kan ada orang-orang semacam itu, gak peduli duitnya dari mana, yang penting sholat, gue jadi orang baik, selesai. Salah. Syariat itu harus dikukuhkan terlebih dulu sebelum kita bicara hakikat.